Pernikahan beda usia. Bab 010. Sementara kedua perempuan itu sedang larut dalam kesedihan. Berbeda halnya dengan Boril Fabian Rohichan dan Aprilia Ayu yang tengah menjadi ratu dan raja sehari serta mendapatkan ucapan selamat dari para tamu yang datang. Selamat menempuh hidup baru. Suara yang lembut mengalun berasal dari wanita cantik itu tersemat berhadapan dengan Aprilia seraya berajbatan tangan. Selamat ya Pak Boril, giliran Boril yang berjabat tangan dengan Aslan Abizar Brawijaya pemilik hotel ini. Terima kasih banyak Mer Brawijaya. Jawab Boril. Kamu kapan nyusul Andika? Tanya Aslan sambil memukul tangan Andika yang berjabatan tangan dengan istrinya dari tadi. Andika mengibaskan tangannya yang sedikit perih. Biasa aja kali bang. Sorry. Tangan saya gerak sendiri, jawab Aslan singkat. Sambil menggandeng istrinya untuk memandu turun, Aprilia jadi tersenyum geli melihat Andika yang sok akrab dengan ayah Samira itu. Mas Andika sih, sok akrab. Syukurin. Dikit doang Pril suaminya aja yang terlalu posesif. Mas gak suka, DIH. Geli banget gue denger lo ngomong gitu. Kali ini Boril yang bicara. Tuh, nambah lagi kan gadun-gadun posesif di dunia ini. Lagian kenapa sih kalian itu para gadis remaja lebih suka duda-duda? Bikin populasi bujangan kayak gue terancam tahu gak? Pakai terancam lagi. Bilang aja gak laku. Duda semakin di depan, cibir Boril, stop ih. Kalian itu berantem terus kayak Tom Jerry. Pulang yuk, Mas pegel. Belum selesai acaranya Mas. Nanti pijitin ya, pinta Boril pada istrinya. Aprilia berdecak malas. CK, emangnya Mas doang yang pegal? Kaki aku juga. Nanti gantian pijitin ya, jangankan kaki. Mijit yang lain juga mau. Aprilia tak kuasa menahan tawanya ketika mendengar ucapan Boril tersebut. Keduanya terlihat lelah namun tak ayah semburat kebahagiaan terpancar di wajah mempelai berbeda usia 20 tahun tersebut. Hal yang diam-diam diperhatikan oleh Andika. Senyumnya menghilang dan digantikan dengan perasaan yang sulit dijabarkan. Cecerer. Aslan dan Ayasa sedang berjalan keluar dari gedung. Istrinya Pak Boril kayak aku pernah lihat deh Mas. Oh ya, di mana? Tanya Aslan. Entahlah aku gak yakin. Tapi, mata abu-abu itu kayaknya gak asing. Sepertinya aku sangat kenal sama dia. Ayasa mencoba mengingat di mana ia pernah melihat netra indah itu. Tapi ia lupa di mana. Setelah sembuh dari amnesianya, Ayasa semakin cepat pusing saat ingin berpikir lebih keras. Jangan dipaksa mengingat. Enggak baik untuk kesehatan kamu ya. Ucap Aslan sambil memeluk bahu istrinya. Dan diangguki oleh Ayasa sampai mereka pun memutuskan untuk pulang. Selamat menempuh hidup baru. Seharusnya kata-kata itulah yang umum diucapkan untuk memberikan selamat kepada pasangan pengantin baru. Biasanya diiringi dengan sebaris doa, semoga sakinah, mawaddah warohmah. Namun tak ada ucapan seperti itu yang memenuhi laman Instagram @aprilia. Ayu aduhai ini. Instagram Aprilia dipenuhi hashtag Hari Patah Hati Nasional Jilid, Hari Patah Hati Nasional Jilid. Aprilia tertawa membacanya. Para barisan pelanggan Aprilia membuat hashtag menggelikan macam itu. Duda semakin meresahkan. Ya, benar Pak Boril memang meresahkan. Stop makan soto. Nah, gerakan stop makan soto ini yang membuat Aprilia bingung. Jika para pelanggannya kabur, maka warung sotonya akan kehilangan omset penjualan yang signifikan. Tentunya itu akan sangat berpengaruh pada neraca perdagangan Bapak Apko dan Ibu Liana yang ditinggal sang Cinderella yang kini menempati istana The Beast. Kok gak nyambung ya? Biarinlah suka-suka pengantin baru. Aprilia tak sabar bertemu dengan fans-fansnya di kampung. Kata Mama Cindy mereka diperbolehkan menginap di rumah Aprilia alias ke rumah orang tua Aprilia saat sudah 3 hari menikah nanti. Aprilia jadi tak sabar untuk pulang.
Dia rindu celotehan absurd ibunya dan dia rindu sekali pada sang ayah yang sangat sabar dan menyayanginya itu meskipun Aprilia bukan anak kandungnya. "Liatin apa sih?" tanya Boril yang baru keluar dari kamar mandi. Aprilia yang sedari tadi tiduran telungkup sambil memainkan HP-nya kini buru-buru duduk ketika mendengar suara Boril. Dia masih saja gugup melihat Boril di kamar berduaan begini. Apalagi sang suami abis mandi. Tubuhnya masih basah dengan handuk yang dililitkan ke pinggang. Memperlihatkan bulu dadanya yang lebat yang kalau kata Aprilia seperti crop circle. Tahu kan? Tanda buatan alien itu. Ya, suaminya kan 11-12 dengan alien. Sama-sama aneh. Enggak liatin apa-apa. Ucap Aprilia sambil menyimpan kembali ponselnya ke atas nakas. Aprilia sudah mandi tadi dan berganti pakaian dengan baju tidur motif Elsa favoritnya. Tangan panjang dan celana panjang. Membuat Boril seperti menikahi anak-anak saja. "Baju kamu bikin sakit mata Yu." "Ya udah jangan dilihat." Gadis songong ibu dari anaknya itu sudah kembali ke settingan awalnya. Judes dan selalu bisa membalikkan kata-kata Boril, kini dia malah sengaja menutup dirinya dengan selimut tebal. Seolah mau diperkosa saja. Padahal memang iya. "Nah kan, Yu, kamu mau tidur?" Satu anggukan terlihat dari balik selimut itu. Sebenarnya Aprilia masih merasa gugup, ini adalah malam pertamanya menjadi seorang istri dan tidur di kamar Boril yang sangat luas ini. Boril mendengkus kesal. Tapi, ia masih berbaik hati untuk Aprilia kali ini karena ia pun sama lelahnya. Biarlah tak jadi malam pertama. Masih ada pagi pertama besok. Boril lalu mertigabahkan diri di samping Aprilia dan memejamkan matanya. Ia lelah sangat. Mereka masih punya banyak waktu, setidaknya sampai 1 tahun ke depan. Sampai kesepakatan itu berakhir. Pagi harinya. Udah waktunya sarapan. "Kamu panggil mas kamu Gi. Kok belum turun juga?" titah Cindy pada Andika. Andika yang akan duduk untuk sarapan, berdiri lagi dengan wajah malas. "Bukan anak kecil kali Ma. Masa harus dipanggil? Hei, ini tradisi Shang. Sarapan pagi bersama gak boleh dilewatkan." Tadi subuh Aprilia udah bantu-bantu masak, tapi waktu manggil suaminya malah belum balik lagi ke sini. "Kamu panggil Gi. Mama takut Aprilia diapa-apain sama Boril." "Ya ampun Mama, mereka itu suami istri mau ngapain kek itu wajar." "Enggak ya, kita mau sarapan bareng. Gak boleh ada yang telat. Ini tradisi ya kan Pak?" Bayu yang sedang sibuk membaca berita online di ponselnya hanya mengangguk mengiyakan. "CK, Papa sih apa aja yang dibilang Mama pasti iya. Udah panggil sana." "Iya iya." Dengan langkah malas-malasan pun Andika naik ke lantai atas ke tempat pengantin baru, tapi orangnya lama itu. Sampai di depan pintu, Andika akan mengetuk namun ia urungkan karena mendengar suara aneh dari dalam sana. Penasaran, Andika pun mendekatkan kupingnya. "Mas, pelan-pelan dong. Ini udah pelan Yu. Pakai perasaan, Mas masukin ya, tahan sebentar." "Ah, sakit Mas. Tadi Mas janji mau pelan-pelan." Andika menjauhkan kupingnya dari pintu. "Kampret. Pagi-pagi gue udah denger ginian." Karena kesal, Andika pun turun ke lantai bawah lagi. Sementara dalam kamar, "Udah ah," ucap Ayu sambil mendorong dada suaminya. Tanda pisah. Ayu memegangi kupingnya yang tadi antingnya copot terkena handuk lalu coba dipasangkan kembali oleh Boril. "Tuh, kan merah." Aprilia mengecek kupingnya yang merah akibat dipaksa dipakaikan anting oleh Boril. Boril kesal sendiri lalu membuang anting berlian itu asal. Dan jatuh entah kemana. "Kok dibuang? Kamu berisik dari tadi. Saya pusing." Jawab Boril kesal sambil berjalan ke arah pintu. Lalu keluar. Sudahlah tadi malam Aprilia tidur lebih awal,
ketika bangun pagi pun Aprilia tak ada di sampingnya. Padahal Boril sudah membayangkan morning X yang menggelora yang akan membuat hawa kamar ini panas. Sepanas kota Bekasi. Namun hayalannya itu harus ditunda saat Aprilia datang dan bilang kalau dia habis dari dapur dan mereka ditunggu cepat untuk sarapan. Aprilia masuk ke kamar mandi tanpa mengajaknya. Tega sekali kan? Dan lebih nahasnya lagi adalah saat Aprilia mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk, antingnya copot. Boril pun gagal untuk sekedar sarapan dengan French kiss saja. Jadilah hilang hasratnya dan lebih baik Boril turun untuk sarapan saja. Dasar tukang ngambek. Setelah berganti pakaian, Aprilia pun lalu turun juga untuk sarapan bersama. Namun langkah kakinya terhenti di tengah tangga. Saat melihat ada Stella dan Naysila sudah duduk di sana. Sarapan bersama. Pengantin baru identik dengan perasaan suka cita. Bahagia sepanjang hari penuh doa-doa ucapan selamat dari semua pihak. Pokoknya bahagia dari pagi sampai pagi lagi. Nah, jika ingin bertanya bagaimana caranya membuat mood pengantin baru jadi buruk dan berantakan, tanyakan saja pada Stella Rohichan dan Salma Naysila yang sukses membuat mood Aprilia terjun bebas berantakan tak karuan. Semenjak memutuskan menerima lamaran dari keluarga Rohichan, maka Aprilia pun harus siap dengan risikonya, yaitu menerima pula bagian dari keluarga yang tak menyukainya. Saat Stella menyadari kehadirannya, raut wajah yang ceria itu langsung berubah drastis. Aprilia mencoba tersenyum pada sahabat baiknya itu yang nampaknya baru datang setelah menginap di rumah Naysila. Namun senyuman Aprilia tak berbalas. Mengetahui arah pandang cucunya, Cindy pun menoleh pada Aprilia. "Pril, turun sini sayang. Kita nungguin kamu," ujar Cindy ramah, namun terdengar suara kursi yang berderit ke belakang seiring berdirinya Stella. "Aku udah kenyang." Stella memandang dengan tatapan tajam ke arah Aprilia. "Duduk Stella." Boril memberi perintah. Tak keras namun cukup untuk membuat panas dingin. "Enggak ah, kan papa sama oma sering bilang jangan temenan sama anak nakal. Nanti ketularan nakal." "Stella, hinsetzen. Unfriedlichen zusammen." "Stella, duduk. Dan sarapanlah bersama." Kali ini sang kepala keluarga lah yang bicara cukup keras hingga suaranya nyaring terdengar ke seluruh ruangan. Stella merasa takut dengan peringatan kakeknya itu. Dia tersenyum miris ke arah Aprilia yang berhasil mengambil simpati keluarganya. "Wah, luar biasa pengaruh nih cewek nakal. Sampai-sampai berhasil memikat hati keluarga gue." Stella lalu beranjak pergi naik ke lantai atas dengan wajah memerah penuh amarah. "Maafkan Ot Stella Liapa, biar aku menegurnya," kata Boril yang merasa tak enak hati pada papanya. "Biar gue aja bang." Andika berdiri lalu mengikuti Stella naik. Melewati Aprilia dengan wajah sedihnya. Dan Andika menepuk bahu kakak iparnya itu sebelum melanjutkan naik ke lantai atas. "Maafin Stella ya mas, dia kelihatan sedih sekali dari kemarin. Jadi sikapnya cenderung kasar begitu," ucap Naysila penuh perhatian pada Boril. Lihatlah bagaimana Naysila yang duduk di samping Cindy mengambil bagian menenangkan suami Aprilia dengan bijaknya. Mereka duduk berhadapan dengan Boril yang tak menolak Naysila menyentuh lengannya di atas meja. Stella pernah mengatakan kalau ayahnya hanya menganggap Naysila sebagai adiknya. Padahal Stella sangat berharap agar Naysila menjadi ibu sambungnya. Harusnya Aprilia yang mengatakan itu, bukan Naysila. Cindy yang menyadari kalau Aprilia merasa tak senang dengan kedekatan Naysila dan putranya itu, lalu mengerling pada Aprilia. Seolah dengan tatapan matanya saja Cindy mengatakan tak apa-apa. "Jangan diambil hati. Aprilia, kemarilah. Kita sarapan bersama," ajak Cindy. Naysila yang sedari tadi sibuk menata ikan yang dibawanya ikut menoleh ke arah Aprilia. "Hai Pril, makan yuk. Tante bawa ikan asap cakalang nih. Kesukaan Papa Bayu sama Mas Boril." "Nih, kamu cobain.
Ucap Naysila sangat ramah. Aprilia lalu mengambil posisi duduk di dekat Boril saat Naysila memberi potongan ikan di piringnya. Ikan ini khusus buatan Tante, Pril, Papa aja suka. Iya kan Pa? Bayu tersenyum lalu mengangguk. Terima kasih ya Nay, seharusnya kamu gak perlu repot-repot. Gak repot kok Pa, Papa kan jarang ke Indonesia. Mumpung Papa sama Andika di sini. Jadi aku bikinin makanan spesial. Keramahan Naysila rupanya sangat mengganggu Aprilia. Sarapan pagi yang seharusnya menjadi momen pertama bagi kedekatan Aprilia dan mertuanya kini diambil alih oleh Naysila. Mereka pun makan pagi dengan Naysila yang mendominasi pembicaraan. Karena Boril masih sangat kesal dengan Stella yang berperilaku seperti tadi, sehingga Boril tidak begitu memperhatikan sekelilingnya, dia hanya makan dan diam. Sedangkan Cindy sangat paham betul kalau Aprilia merasa tak nyaman dengan kehadiran Naysila, namun ia harus menjaga sikap sebagai tuan rumah yang baik. Untuk itu sesekali Cindy akan mengajak Aprilia mengobrol, begitu juga dengan Bayu. Oh iya Mas. Bisa ikut aku ke bengkel gak? Mobilku masuk bengkel kamu. Buat di servis. Rupanya Naysila ini adalah tipe orang yang bisa mengambil hati seorang Boril. Buktinya jika disinggung soal bengkel, Boril langsung nyambung. Kapan masuk bengkelnya? Kemarin, bisa kan Mas antar aku sebentar buat lihat? Boleh kan Pril? Tanya Naysila pada Aprilia. Boleh. Naysila tersenyum mendengarnya. Tapi tidak dengan Cindy yang mendengar Aprilia begitu mudah mengizinkan Boril pergi bersama Naysila, hampir saja dia mengomel, namun Aprilia kembali menyambung ucapannya. Biar nanti aku pulang dijemput Mang Jajang aja. Pulang? Dijemput siapa? Kini giliran Boril yang kaget. Sang istri tersenyum dengan sangat manisnya. Lalu menaruh tangannya di atas paha Boril. Mas lupa ya? Kan aku udah bilang kalau kita mau menginap di rumah orang tuaku. Ucap Aprilia sambil mengelus paha Boril dengan gerakan naik turun membuat Boril panas dingin. Tapi karena Mas mau pergi sama Tante Naysila, aku minta jemput Mang Jajang aja. Iya boleh kan Ma? Oh, boleh dong Pril. Suruh antar aja Mang Jajangnya. Itu loh Mas, tukang ojek langganan aku. Biar aku telpon suruh jemput ke sini. Setia banget tukang ojeknya Pril. Sampai mau jemput ke sini. Kan jauh. Pancing Bayu yang ditimpali Cindy. Namanya juga langganan Pak. Apalagi Aprilia. Ke Jerman juga pasti dijemput sama si Jajang. Cindy dan Bayu lalu tertawa sedangkan Boril. Bayangan Aprilia naik motor dibonceng pria lain membuat Boril naik darah. Enggak. Ayo Mas antar. Ucapnya sambil menangkap tangan Aprilia yang kini mulai nakal menari di atas miliknya. Mata Boril berkabut sambil menetralkan nafasnya. Seolah-olah berkata, awas ya kamu Yu. Aprilia tersenyum menang. Invasi Naysila untuk mencoba mendekati suaminya harus pupus sudah. Terlihat wajah wanita itu yang coba menahan kekesalannya. Kalau Naysila bisa menarik perhatian Boril dengan pembicaraan masalah otomotif, maka Aprilia punya jurus lain untuk mendapatkan perhatian suaminya. Tinggal elus saja maka Boril akan menurutinya. Hah, ternyata menyenangkan juga mempunyai suami murahan. Dedi Idit. Pada akhirnya usaha Stella dan Naysila untuk mengacau acara sarapan pagi pertama Aprilia dan Boril, harus gagal total. Naysila pulang diantar Andika karena Andika sekalian akan berangkat ke kantor sedangkan Stella betah mengurung diri di kamar. Dan pasangan manis pengantin baru ini, sudah siap berangkat ke rumah orang tua Aprilia. Sekitar abis zuhur, Aprilia dan Boril sudah sampai di rumah Apko. Harusnya acara menginap ini pada hari ketiga pernikahan. Namun karena Aprilia kesal dengan Naysila, dan mencoba menghindari konflik dengan Stella maka sesuai dengan perintah Cindy semalam yang sudah menduga kalau Stella akan pulang dan mengacau, ia pun memajukan jadwal menginapnya jadi hari ini.
Di mobil, Aprilia diam saja sambil membuang pandangannya ke arah luar jendela. Dia sedang memikirkan cara bagaimana agar bisa diterima oleh Stella. Sungguh meskipun dia sama sekali tak menyesal menikah dengan Boril, namun satu-satunya hal yang mengganjal dalam hidupnya adalah dia terancam kehilangan sahabat sejatinya sejak kecil.